Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5, saya Alfana Trialda, Riri Citasari, dan M. Marhan Kurnia akan membahas tentang Obsessive Compulsive Disorder atau OCD dan Post Traumatic Stress Disorder. Obsessive Compulsive Disorder atau OCD. Nah, seperti yang kita ketahui, pengertian OCD adalah sejenis gangguan mental. Orang dengan OCD memiliki pemikiran dan dorongan yang tidak dapat dikendalikan dan berulang-ulang atau obsesi, serta perilaku paksaan atau kompulsif. Baik, untuk faktor penyebab OCD, yang pertama adalah dari genetik, yaitu keturunan. Yang kedua dari organik atau kelainan saraf seperti meningitis dan encephalitis. Yang ketiga adalah kepribadian. Yang keempat adalah pengalaman masa lalu. Yang kelima adalah depresi atau riwayat kecemasan sebelumnya. Yang keenam dan yang terakhir adalah konflik. Contohnya itu seperti hubungan suami istri, tempat kerja, keyakinan diri, dan juga teman dan sahabat juga. Untuk penyebab OCD adalah gangguan umum yang menyerang orang dewasa, remaja, dan anak-anak di seluruh dunia. Kebanyakan orang didiagnosa pada usia 19 tahun. Biasanya dalam usia dini pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Untuk penyebab OCD belum diketahui secara pasti, namun beberapa faktor yang disebutkan tadi berpengaruh terhadap terjadinya gangguan ini. Nah, sedangkan untuk gejala OCD, yaitu ada yang pertama ada Westerners atau selalu takut akan kontaminasi bakteri, kuman, atau kotoran yang berpindah ke tubuh mereka. Nah, yang kedua adalah checkers atau selalu memeriksa sesuatu berulang kali. Yang ketiga yaitu adalah symmetry dan orderliness, yaitu mengatur setiap hal secara berurutan, rapi, simetris, dan sejajar. Nah, untuk yang keempat adalah hoarding atau suka berkeinginan untuk mengumpulkan barang-barang bekas yang ada temukan. Nah, untuk pengobatan OCD, teman-teman harus mengetahui, OCD tidak bisa disembuhkan. Tapi, tenang, untuk meredakan gejala itu ada. Yang pertama yaitu ada mengonsumsi obat serotonin reuptake inhibitor atau kita sebut singkat dengan SRI, dan selective serotonin reuptake inhibitor atau kita singkat dengan SSRIs. Dan juga bagi kita konselor atau psikiater biasanya menggunakan terapi perilaku kognitif. Post Traumatic Stress Disorders atau PTSD. Pengertian PTSD, suatu kondisi atau keadaan yang terjadi setelah seseorang mengalami peristiwa traumatik atau kejadian buruk dalam hidupnya. Gangguan stres pasca trauma, Post Traumatic Stress Disorders (PTSD), dimasukkan sebagai diagnostik dalam DSM-3, mencakup respons ekstrim terhadap suatu stresor yang berat, termasuk meningkatnya kecemasan, penghindaran stimuli yang diasosiasikan dengan trauma, dan tumpulnya respon emosional. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya PTSD ada 4, yaitu faktor resiko, aspek trauma, pengalaman saat trauma, karakteristik masing-masing individu, dan faktor post-trauma. Faktor psikodinamik, membangkitkan ingatan tentang pengalaman sebelumnya yang menimbulkan suatu konflik psikologis. Faktor kognitif atau perilaku, tidak mampu merasionalisasi trauma dengan cepat mengalami penggangguan PTSD. Faktor neurobiologi, ingatan dan kondisi ketakutan. Simptom-simptom stres pasca trauma, Post Traumatic Stress Disorders (PTSD). Re-experiencing, mengalami kembali kejadian traumatik. Avoidance, penghindaran stimuli yang diasosiasikan dengan kejadian terkait atau mati rasa dalam responsivitas. Arousal, simptom-simptom peningkatan ketegangan. PTSD, etiologi gangguan stres pasca trauma. Penjelasan yang ketiga yaitu kriteria diagnostik PTSD berdasarkan DSM-3R. Yang pertama, orang telah mengalami suatu peristiwa luar biasa bagi manusia umumnya dan yang amat menekan terhadap semua orang. Kedua, peristiwa traumatik. Ketiga, pengalakan yang menetap terhadap rangsang yang terkait dengan trauma atau
kelumpuhan yang bereaksi terhadap situasi umum. Yang keempat, gejala meningginya kesiagaan yang menetap atau yang tak ada sebelumnya trauma. Pedoman diagnostik. Yang pertama yaitu diagnosis baru ditegakkan bila mana gangguan ini timbul dalam kurun waktu 6 bulan setelah kejadian traumatik berat atau masa laten yang berkisar antara beberapa minggu sampai beberapa bulan, jarang sampai melampau 6 bulan. Yang kedua, kemungkinan diagnosis masih dapat ditegakkan apabila tertundanya waktu mulai saat kejadian gangguan yang melebihi waktu 6 bulan tersebut. Yang ketiga, sebagaimana bukti tambahan selain trauma, harus didapatkan bayang-bayang atau mimpi-mimpi dari kejadian traumatik tersebut. Yang keempat, gangguan otomatik atau gangguan efek dan kelainan tingkah. Yang terakhir, suatu sequelae menahun yang terjadi terlambat karena stres yang luar biasa. Yang terakhir yaitu pengobatan untuk gangguan stres atau pasca trauma. Yang pertama, psikoterapi. Yang kedua, debriefing. Yang ketiga, anxiety management. Yang keempat, play terapi. Yang kelima, support group terapi dan lain-lain. Terima kasih.